Selamat datang di channel kesayangan kita, Jangka Pena. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup bocah yang sempat viral karena ditolak sebanyak 11 kali di beberapa perlombaan karya ilmiah di Indonesia justru membuat geger dengan diundang oleh raksasa teknologi, Google. Berikut ulasannya. Christopher Farrell Milenio Kusumo, pria kelahiran 1 Januari 2000, Yogyakarta. Ide penelitian yang mengantarkannya ke Google berawal dari hal sepele. Waktu itu, Farrell masih duduk di kelas 1 SMA, ingin mengunduh sebuah game yang besarnya 30 GB. Namun kuota data yang dimilikinya kala itu hanyalah 6 GB. Di dalam benaknya, bagaimana cara mengecilkan size game tersebut tanpa harus mengubah resolusinya? Karena tetap berusaha untuk memainkan game tersebut, lalu Farrell mulai mencari di internet cara mengecilkan data dan berhasil menemukan data compression atau pemampatan data. Dengan rasa penasaran, Farrell iseng-iseng melakukan riset dan ternyata data compression belum begitu berkembang. Ia lalu muncul ide untuk meneliti karena dampaknya bisa begitu luas. Sejak kelas 1 SMA, Farrell melakukan penelitian lebih serius tentang data compression. Setelah kurang lebih 1,5 tahun, dia berhasil menciptakan penelitian dengan judul Data Compression Using GN Neural Network Algorithm for Lossless Data. Hasil penelitiannya itu lalu diajukan ke ajang kompetisi di Indonesia, baik regional maupun nasional. Karena menurutnya, belum ada orang Indonesia yang meneliti secara khusus mengenai data compression. Namun upayanya itu tidak membuahkan hasil. Dari tahun 2016, proposal penelitian milik Farrell selalu ditolak. Tidak hanya 1 atau 2 kali Farrell mengajukan penelitiannya, melainkan sampai 11 kali. Tapi dengan kegagalan itu tidak membuat Farrell berkecil hati. Justru hal itu malah membuat Farrell semakin bersemangat dengan lebih menyempurnakan penelitiannya baik dari sisi teori maupun penulisannya. Dalam prinsipnya, menyerah bukanlah solusi dan menyerah adalah kesalahan dalam hidup. Thomas Alva Edison saja 1000 kali gagal, masak saya baru 11 kali terus menyerah. Untuk jadi Alva Edison saya butuh 989 kali mencoba. Saya hitung terus dan masih lama, ujarnya dalam salah satu wawancara. Sampai suatu hari, Farrell melihat sebuah pengumuman dari Google di media online tentang lomba penelitian. Ia pun tidak ingin melewatkan kesempatan itu dengan mengajukan proposal ke perusahaan raksasa teknologi itu dan akhirnya kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Farrell dinyatakan lolos, dia pun masih harus menjalani tes wawancara untuk memastikan penelitiannya adalah asli karyanya. Dalam wawancara itu, Farrell ditanya mengenai dasar pemikiran, teori sampai dampak penelitiannya. Untuk pertama kalinya ia berangkat ke luar negeri. Dari mulai tanggal 15 sampai 20 Februari 2017, Farrell berada di kantor Google Mountain View, California, Amerika. Selama di kantor Google, Farrell adalah satu-satunya yang mewakili Indonesia dan masih banyak lagi peserta lainnya dari berbagai negara. Mereka masing-masing didamping oleh satu mentor dari pihak Google sendiri. Farrell mengaku sangat senang berada di sana. Kantornya itu seperti kompleks, bersih dan teknologinya luar biasa. Ada mobil pintar, mobil listrik dan ada sepeda. Internetnya juga cepat sekali, katanya sambil bercerita. Sekembalinya dari Amerika, Farrell juga sempat menjuarai berbagai perlombaan, di antaranya Belia Jakarta 2017 Center for Young Scientists. Farrell mengungkapkan, selain bimbingan, dukungan dan doa restu kedua orang tua, filosofi hidupnya lah yang menuntunnya hingga sampai seperti saat ini. Filosofi hidup Farrell adalah 5T yang diambilnya dari pitutur Jawa. Takon, teken, tetek, tekun, tekan.
Kurang lebih, takon itu jangan malu bertanya. Teken berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Tetek itu tidak goyah atau tidak gampang menyerah. Tekunnya tekun dalam belajar, lalu tekan itu kalau 4 hal itu sudah dilakukan maka yang diinginkan tercapai. Itulah tadi sedikit kisah perjalanan karir seorang Christopher Farrell Milenio Kusumo. Saat ini pria kelahiran Yogyakarta tersebut memiliki usaha di bidang IT. Dia juga merupakan seorang CEO di sebuah website yaitu kecilin.id.